Halo, selamat datang di Bincang Penjuru. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Jogja ya, Pastor ya. Ya, Nah, jadi hari ini bintang tamu kita adalah Pastor Caleb Over. Nah, beliau itu telah mengembalakan kurang lebih dari 20 tahun ya, Pastor ya. 20 tahun. 20 tahun ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang parenting ya, Pastor ya. Nah, menurut Pastor, parenting itu yang paling utama apa sih, Pastor? Parenting itu sendiri sangat utama ya. Jadi saya rasa adalah bagus kalau kita hari ini berbicara soal itu. Karena seperti yang brother kemarin sudah minta portfolio, selain menggembalakan, saya mempunyai satu putri kandung dan 17 anak angkat. Wow. Dan saya aktif sekali, terutama 4 tahun belakangan ini untuk bicara soal parenting di ranah Jateng DIY, Jawa Tengah DIY. Oh, oke. Nah, yang saya itu agak heran ya di tengah kemajuan teknologi yang seperti luar biasa ini adalah para orang tua yang bingung. Nah, saya rasa karena saya dididik oleh orang tua yang tidak bingung, maka saya tidak perlu bingung. Walaupun trennya bingung. Contoh ya, ada beberapa orang tua bilang nasihatin anak lalu ngebentak sedikit saja anaknya sudah buka TikTok. Mami, ya kan, bukan direkam. Parenting sekarang tuh no pressure, Mami. Wah. Gitu loh. Ya kan. Terus orang tuanya bingung. Nggak ngerti harus ngapain. Kalau saya sih enggak sih. Jadi, kalau jawaban singkat, saya meyakini nanti kalau dikasih waktu, saya akan ulas sedikit. Ya, parenting mau zamannya apapun, yang harus kita pegang adalah unsur firman Tuhan yang secara berkesinambungan sudah diajarkan sejak Bapak orang percaya, yakni Bapak Abraham. Gitu. Dalam parenting sendiri sebenarnya step atau dasar-dasarnya apa nih, Pastor? Untuk supaya kita bisa memulai parenting yang biblical gitu ya, itu dasar-dasarnya seperti apa, Pastor? Orang tua harus ngerti ranah iman Kristen itu seperti apa. Karena kalau bingung itu kan nggak tahu arah. Syarat orang nggak tahu bingung itu adalah nggak tahu harus bagaimana. Nah, kita harus belajar. Nah, kalau saya dikasih kesempatan, saya mau kasih jalur logika yang sederhana saja. Dalam iman Kristen, saya bicara seperti ini bukan karena lebih expert, enggak. Tapi saya kira kalau punya 17 anak angkat yang saya besarkan bersama itu ada jam terbang ya. Iya. Jadi saya tidak hanya omong, saya menghidupi yang saya katakan. Jadi dalam iman Kristen, itu dikasih guidance bahwa Bapak orang percaya itu siapa Bro David? Abraham ya? Abraham. Iya. Kita kok nggak pernah tanya ya, kok nggak Daud ya? Karena Yesus disebut anak Daud. Daud. Iya. Iya kan? Lalu orang yang dipuji Tuhan itu paling saleh di muka bumi itu Ayub. Orang yang dibilang paling lembut dalam kitab Kejadian Musa. Bro David kenal Alkitab. Tapi bapaknya orang percaya itu Abraham. Dan inilah prinsip kesinambungan diturunkan. Karena Bapa, Aba means source. Awal segalanya. Sebagaimana ya Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, singkat cerita nanti malah secara etimologi saja. Jadi dari kebapaan Abraham itu yang di perjanjian lama yang percaya kepada Allah Yahweh Adonai Elohim, sekarang Bapa, Putra, Roh Kudus samalah. Allah Trinitas itu bukan kita yang hitung-hitung kok. Beliau yang kasih. Mau dikenal sebagai cara apa? Itu disebut patrologi. Ya. Patriarchal berarti ya? Ya. Jadi kita ini, Bro David punya papa, saya punya papa, kita punya bapak rohani. Iya. Tapi kalau masuk bapaknya orang percaya, Abraham. Nah, dari kata ini, ya nanti di sisi lain mungkin talk show podcast yang lain, kita dapat kata father. Ya, pater in Girika. Tapi yang saya mungkin mau ulas karena Bro David menanyakan mengenai parenting, adalah terkandung kata patron di situ. Patron mean pola. Patron means cetakan.
Pada waktu saya mulai berproses, anak-anak dari kecil, bayi merah, SD, TK, mulai besar, mereka mulai, ya, anak-anak angkat saya panggil saya Babe. Iya. Babe, itu teman, beberapa Indonesia Timur jadi logatnya seperti ini. Itu beberapa teman bawa bekal agar-agar itu bentuk ikan. Kenapa punya saya cuma bundar kotak. Iya kan? Mari beli cetakan. Saya beli sesuatu cetakan. Di semua agar-agar yang dituang di cetakan tersebut, bentuknya akan sesuai cetakan tersebut. It means patron. Dan itu akan berkembang ketika anak saya yang lain juga udah mulai telur pun mereka cetak loh. Ya, telur teman saya itu Babe, panda tumpuk loh. Lucu. Panda tumpuk maksudnya apa tuh? Model panda kartun apa tuh. Oh, oke. Gitu, Iya. Jadi makanya semangat. Saya bilang, apalagi. Nah akhirnya saya beli cetakannya juga. Nah sekarang kita belajar. Cetakan untuk agar-agar tidak bisa buat goreng telur. Betul. Karena kalau agar-agar kita tuang, ya nggak kena api lagi. Kalau telur langsung di atas wajan. Nah saya langsung dapat inspirasi. Hal yang keliru, kenapa ini semua membingungkan adalah ketika patron itu tidak solid. Tidak bisa mencetak daripada ornamen yang diharapkan. Nah, kalau kita ini orang tua, kita ini nggak main agar-agar atau telur. Kita ini diperintah Tuhan untuk mencetak anak-anak kita. Makanya di imamat di Keluaran itu kenceng banget. Tulis di jidat anakmu. Tulis pintu masuk maupun keluar. Di tempat tidurnya. Tuhan maunya seperti apa. Nah, masalahnya parenting zaman modern ini adalah kenapa orang tua Kristen ikut dunia? Tanya anak maunya apa? Jangan. Nanti ada waktunya. Kalau itu merah, kuning, atau biru, hijau di langit yang kelabu, sate bakso atau soto, silakan tanya. Tapi jangan tanya anak, minggu ke gereja enggak anak? Ini kakak semangat nggak sekolah? Kalau enggak apa-apa. Saya pikir jangan seperti itu. Sebelum bro tanya nih, saya mau bukakan satu ayat ya di Lukas, nanti dibaca ayat yang kedua. Nanti kalian carilah karena saya tidak, ini bro ajak ngeflow jadi saya ingat ada tertulis seperti itu. Yesus 12 tahun ya diajak oleh orang tuanya ke Bait Allah, sinagog Yerusalem, betul? Ya, karena harus itu berbicara mengenai bar mitzvah. Ya. Kalau putri bat mitzvah. Bar artinya putra, bat artinya putri, bar mitzvah artinya hukum the law, Taurat, firman. Ya. Jadi keberhargaan kita sebagai Kristen itu adalah dari awal itu kita tuh ngerti kita anak firman, anak hukum. Jadi sebelum kita nanti menentukan apa itu, kita fondasinya hukum. Ya, firman itu sendiri. Ini nanti akan dipakai oleh toko sebelah lebih kenceng daripada Kristen yang kendor bagian ini ya. Nah, jadi Yesus umur berapa dan harus dibawa ke Bait Allah. Cetakan atau patron, karena kita berkiblat kepada Bapa orang percaya, ya, itu mempunyai sifat harus. Nah, jadi kalau nanti bro cerdas, jadi saya percaya juga akan ini. Tuhan Yesus melayani resmi umur berapa? 30. Terima kasih. Kenapa 30? Kenapa enggak seperti saya dipanggil umur melayani Tuhan umur 24? Cuan 6 tahun lah. Ya kan? Atau seperti bro siapa itu umur 17 dipanggil Tuhan. Itu kan apa, kalau sepanjang pengetahuan saya ya, Pastor, correct me if I'm wrong ya. Jadi imam itu memang mulai melayani umur 30 kan? 30 adalah usia mature, dewasa buat orang Israel saat itu. Dan ini lihat, kenapa Tuhan jaga kesinambungan seperti ini? Jadi, lalu nanti di Kisah Rasul pasal yang kedua juga dikatakan, dari kami berdua belas sudah kurang satu, artinya Yudas Iskariot. Petrus berkata,
harus ditambahkan kepada kami satu orang lagi. Loh, kenapa? Merujuk kepada suku Israel jumlahnya 12. sehingga murid Yesus jumlahnya 12. itu kesinambungan. Oke. Seperti itu. Jadi kenapa Yesus umur 12 tahun harus dibawa ke bait? Kita orang tuanya sekali lagi patron. Kalau kita nggak ngerti mana yang harus, kita bingung. Kita bingung, anak bingung, tanya TikTok. Mbah Google, terus kita enggak, jangan tanyain gitu. Hal prinsip hidup kita cetakannya. Makanya saya sedih. Saya sedih kalau di orang-orang saya yang cetak DIY. Iya. Ya, anak nggak les matematika dimarah habis. Nggak les piano dimarah habis. Nggak les biola dimarah habis. Minggu Pilihan. kok nggak gereja om? Ini anaknya capek kali. Minta ini om kasih kebebasan. Ini salah. Mungkin tadi dari pembahasan tadi kan Pastor Caleb bilang ini lebih patron atau lebih ke arah Bapak nih. Berarti apakah artinya memang peran Bapak itu begitu penting ya, Pastor ya? Kalau Dalam kita parenting. berbicara mengenai parenting, ya, Iya. dua sudah jadi satu. Jadi ibu juga nggak boleh ngomong, berarti bapak enggak. Ini dua sudah jadi satu. Maka kita juga nggak boleh permasalahkan. Kok bapak orang percaya ada, ibu orang percaya mana? Itu nanti jadi guyonan lawas kan. Ini ibu jari, bapak jari mana? Iya. Jakarta ibu kota, bapaknya mana kan enggak. Tapi- Jadi itu istilah. Yang menarik gini Pak Pastor, saya kan sebelum ini saya suka belajar juga ya. Jadi secara statistik itu kurang lebih 80% orang yang dipenjara di Amerika itu tinggal di single parent home. Dan 80% itu adalah yang tinggal sama mamahnya. Iya. Jadi 80% itu mereka, lebih dari 80% itu fatherless. Kan kalau misalnya anak perempuan problematik gitu ya, dibilangnya kan father issue gitu. Yang anak laki-laki problem juga dibilangnya daddy issue. Kan jarang sekali kita dengar mommy issue ya gitu ya. Apakah memang walaupun saya percaya bahwa peran ibu dan peran ayah itu sama pentingnya gitu ya. Tapi mungkin ada sesuatu kan tadi Pastor bilang kan pattern itu ada sesuatu yang diturunkan dari bapak kayak seperti identitas yang diberikan dari bapaknya ke anaknya gitu. Iya, betul sekali. Makanya kalau di kriminal itu mesti lakinya yang masuk penjara. Ya, kemarin saya habis ikut dengerin juga podcast salah seorang anak rohani saya. Dia bawakan itu Mama Bear. Mama Bear. Ya, jadi merujuk kepada parenting sistem polar bear, beruang Oh kutub. gimana tuh? Ya, Menarik. jadi Papa Bear itu adalah the worst father ever in this world, in this system of life. Bisa dimakan Animal kan? tapi. Jadi dia itu kerjanya cuma membuahi, terus gak ngapa-ngapain sama sekali. Oh, Gak oke. ngapa-ngapain. So, nah saya pikir kita ini human ya, manusia. Iya. Terutama kalau kita sebut Kristen, maka yo jangan kayak tadi brother bilang gitu kan. Semuanya ibu, dan memang identitas itu dari bapak. Kasih sayang dari ibu, disiplin garis dari ayah. Namun itu harus lincah dan dinamis. Nah saya tahu beberapa warna karakter, ya mak, nggak usah orang lain. Saya, parenting. Di dalam papa mama saya, itu yang tegas mama saya. Papa saya itu lebih ke kerja dan provide us. Oke. Ya, tapi nanti yang, Caleb jangan gitu. Alah, yang ini, nggak boleh. Itu mama saya. Papa saya akan jangan sekali habis itu baca Quran. Tipe papa kayak gitu ya. Iya. Mama saya dia akan kawal, dia akan rotan saya ya sampai cetakan itu tadi tidak dilanggar. Kira-kira seperti itu. Kalau saya boleh share saya dulu gitu ya, Pastor. Saya ini papa mama kan pendeta ya. Oh, Jadi tapi itu dia kan suka benar dengar namanya sindrom anak pendeta ya. iya. Jadi saya itu dulu dari kecil kan dididik papa mama itu istilahnya. Nah ini makanya saya dulu diajarin itu istilahnya saya tidak bisa bikin keputusan salah karena keputusan salah saya diambilin semua. Jadi saya mau milih keputusan yang benar karena saya tidak punya pilihan. Nah makanya kadang-kadang ketika saya dikondisikan seperti itu waktu saya SD, SMP itu baik Pastor. Tapi begitu kontrolnya kurang karena saya nggak biasa milih yang baik kan Pastor. Nah akhirnya waktu SMA, kuliah, wah gitu. Iya. Tapi balik lagi Pastor ya.
kalau papa mama itu cinta Tuhan gitu ya. Mau murtad itu susah. Betul, Pasti ujungnya balik. betul sekali. Murtad itu Betul. susah. Betul. Juga saya rasa juga memang itu free will, itu Tuhan kasih. Mhm. Tapi kan bukan artinya terus Tuhan juga nggak kasih firman atau Taurat atau hukumnya tadi itu. Jadi itu harus masuk dalam kerangka kebebasan yang dianugerahkan Tuhan. Nah, saya lihat memang kalau kayak tadi tuh. Jadi ini sekalian topik yang paling panas kalau saya biasanya diundang. Jadi pastor tuh dirotan sama mamanya, iya. Pastor juga gitu sama anaknya, iya. Zaman sekarang, iya. Kan yang penting kalau kamu keberatan, nggak anakmu yang saya rotan. Gitu loh. Betul, pilihan. Iya. Jadi yang Bro David tadi cerita itu saya ngalamin. Terutama anak kandung saya, putri kandung saya itu tunarungu, brother. Tunarungu, tuli total. Oke. Tuli total. Dia selesai studi di sini Puri Kembangan ini, SLB bagian tunarungu ini, mau di Luhur. Sekarang dia sekolah normal di SMA Bob Kristen 1 di Yogyakarta. Berarti baca Betul sekali. Ya. Ya. live reading. Wow. Jadi dan dia puji Tuhan juara dan beasiswa itu bisa buat sekolahin anak teman-temannya 3 orang lagi. Oh, wow. Nah, saya bukan orang yang ini ya. Saya pelaku firman. Ibrani pasal 12 berkata kalau bapak sayang anak dihajar. Iya. Amsal juga berkata. Nah ini yang orang Kristen tuh nggak berani. Zamannya berubah. Oh iya udah tertulis kok. Tapi firman Tuhan tinggal tetap. Yes, sir. Iya, zaman berubah. Bahkan langit bumi suatu hari akan berlalu. Namun firman-Nya tetap. Iya. Jadi pada waktu si juara 3 itu papahnya disuruh kasih sambutan, ya, dan dia bukan seiman dengan saya ini lembut, saya tidak pernah kasar sama anak saya ada OO. Lalu yang 2 juga sama, kan kebawa orang kalau nggak kreatif, kayak kebanyakan orang lincah, orang pertama sharing apa, ke belakang juga dan gitu kan. Saya juga malah nggak ngerti kalau anak saya ternyata juara, ya kan. Saya puji ini apa segala macam, saya nggak pernah bentak apa segala macam, apalagi ngukul, aduh, jauhkan. Saya ngerti. Pada waktu saya disuruh sama Romo waktu itu, saya mau bilang pertama kali bahwa ini anugerah Tuhan kalau anak saya juara 1. Karena saya adalah papa terburuk kalau dibanding 2 papa tadi. Saya membentak. Bahkan ada kalanya saya mempergunakan tongkat kasih sesuai Amsal pasal 17. Seperti itu. Jadi saya ngomong seperti itu dengan menangis, ya kan? Tapi saya bilang pada anak saya, "Are you happy?" "Oh, I'm so happy being your daughter." Nah, saya lihat yang itu 2, tapi kan saya orang baik kok, brother. Kalau enggak kamu undang ke sini. Tricky itu, karena anak mereka nggak bahagia. Jadi saya rasa asal firman dilakukan, kita sayang anak sehebatnya, tapi itu tadi patron itu cetakan itu harus jalan. Yes. Kalau enggak mungkin. Makanya brother kan cetakannya kan, nah itu tadi. Nanti pada waktu 13 permainan berubah lagi. Jadi 1 to 12. Oke. Yesus. Itu first stage loh. Iya. Gitu ya. Oke. Jadi 3 tahun Golden Age, 5 tahun, 8, 12 itu cetakan. Sehingga bro tadi bilang kan, nanti pada waktu saya sempat liar, Pastor. Yeah. It's okay. Kalau cetakan itu sempat, ya karena saya juga seperti itu. Paling enggak kita mempunyai suatu arahan untuk istilahnya pulang ke rumah. Sure. Nggak get lost. Mana-mana. Jadi yang ini makanya ini ada 2 parenting style yang menurut saya berbeda sekali. Benar Yang saya pas bilang ada. Ya. Tapi saya mau nanya gini, Pastor. Tahu cerita anak yang hilang ya? Nah, kadang-kadang kasihnya bapak itu artinya adalah membiarkan anaknya keluar dari rumah tanpa dia melakukan apapun. Karena anaknya memilih kan ya. Tapi kalau misalnya pakai parenting style yang satu lagi, anaknya akan dipastikan tidak keluar rumah 1,
atau kalau sampai dia keluar rumah dipastikan dia pulang ke rumah, dipaksa bila perlu. Nah itu dinamikanya gimana Pastor? Pada waktu brother angkat Lukas pasal 15 ini soal anak yang hilang, ya, maka itu berbicara C.S. Lewis mengenai cara kerja kasih karunia. Saya harap itu tidak dipakai untuk parenting. Oke. Bukan. Karena ya anak sulung itu Tuhan Yesus tuh sang sulung, sulungnya kita. Oke. Dan anak sulung yang di kisah itu gagal itu. Dia nggak ngerti. Dia nggak pergi tapi dia hilang. Hilang dalam rumah. Yang satunya pergi tapi nggak hilang ternyata. Jadi itu harus jadi suatu analogi untuk kasih karunia. Cara kerja keselamatan anugerah dari Tuhan. Bukan parenting. Seperti itu. Nanti kalau parenting, kita bisa lihat bagaimana Abraham ke Isaac, Isaac ke Jacob, itu parenting itu. Berkesinambungan sampai nanti ke belakang. Nah, hal yang menarik adalah saya rasa kita semua butuh semua pertolongan Roh Kudus untuk parenting. Kenapa? Karena dari Raja Daud yang sangat sayang sama Tuhan ke Raja Salomo itu aja hampir gagal. Saya rasa lebih menang Bro David parentingnya. Ya kan? Tapi adanya kitab pengkhotbah itu puji Tuhan berarti last minute cetakannya berfungsi dalam jalur fear of the Lord. Adalah yang paling penting itu takut akan Tuhan. Tapi begitu Raja Salomo ke Rehabeam, habis. Kenapa? Kayaknya Salomo kelamaan sama 1000 istri sehingga nggak punya waktu untuk urus anak-anak. Saya ada yang menarik gini, Pastor. Saya ngeliatin pattern di mana Samuel, itu kan papa rohaninya si Daud ya. Nah, Samuel ini juga kan dia dibesarkan di Bait Allah ya. Nah, istilahnya gini, dia dibesarkan oleh Imam Eli, yang anaknya begajulan luar biasa. Akhirnya adalah anaknya Samuel juga kacau banget. Nah, padahal kan firman Tuhan bilang loh, nggak ada perkataan yang jatuh ke tangan. Artinya hubungan dia sama Tuhan itu luar biasa banget. Tapi itu tidak menjamin anak-anaknya gitu. Dan Daud pun sama. Daud pun juga kan nggak dianggap sama orang tuanya gitu kan. Punya papa rohani juga yang dibesarin sama Imam Eli yang nggak bisa jadi bapak yang baik juga. Jadi akhirnya keluarganya Daud juga berantakan kan. Jadi seringkali sebagai seorang ayah gitu ya, berpikir selama hubungan dia sama Tuhan baik-baik saja, dia nggak perlu belajar tuh menjadi parenting gitu. Padahal itu kan sebuah kesalahan besar ya menurut saya. Ya, betul. Jadi cetakan Samuel itu kan dia begitu lahir, dia sama mamahnya. Harus dimengerti bahwa mamahnya itu sayang sama Tuhan itu. Betul. Disitulah patron ditanamkan. Sampai nanti kalau nggak salah umur 8 baru diserahkan kepada Imam Eli. Iya. Iya kan? Nah kalau Daud itu saya rasa memang anugerah Tuhan ya. Jadi kalau dilihat dari Mazmur itu ditulis, kan dia itu punya roh yang sayang sama Tuhan, itu anugerah. Nah, seperti itu sampai nanti mungkin, kan kalau nggak salah sejarah itu umur 14 tahun, dia diurapi oleh Samuel. Seperti itu, nanti butuh waktu lagi, jadi di situ dia berkemungkinan besar menemukan parentingnya itu sama Samuel. Tapi tetap kalau buru kejar, nah, tapi kan 14 tahun, nah itu misterinya. Jadi memang kita lihat hanya kita yang betul-betul nempel sama Tuhan mungkin ya. Gak ada satu orang pun yang tepuk dada sombong gitu ya. Karena Daud ini kan banyak orang bilang keluarganya berantakan itu oleh karena dosanya, ya kan. Tapi di satu sisi pattern hidupnya dia juga membuktikan bahwa dia nggak pernah punya ayah yang baik spiritual father kah atau real father gitu. Dan sebenarnya kan balik lagi ini kan kayak siklus setan gitu kan ya, gitu lingkaran setan gitu. Kalau papanya disfungsional, melahirkan anaknya disfungsional, ntar kalau dijadi ayah disfungsional lagi gitu kan, muter gitu terus. Betul. Gitu. Nah itu cara keluarnya gimana tuh Pastor? Nah saya meyakini, karena saya juga pikir itu sudah lama nunggu habis Rehabeam hancur lebur, keluar Raja Yosia,
yang dipuji sama Tuhan, lah anaknya juga. Jadi mungkin parenting secara resmi ya. Mungkin itu kita harus melihat itu di perjanjian baru. Karena mungkin pada waktu itu dunia itu sendiri secara manusia itu sedang bertumbuh. Ya kan? Nah, sehingga dibilang bahwa perjanjian baru itu kegenapan perjanjian lama. Iya. Tapi juga nggak bisa terus nggak ada perjanjian lama yang nggak bisa. Nanti yang digenapin apa? Tapi di perjanjian lama itu adalah gudangnya anak-anak saya memberikan banyak pertanyaan sulit sama saya. Kalau kita nabi yang suci diurapi Tuhan, boleh dong kita perintahkan beruang mengoyak-ngoyak anak yang kebuli kita gitu. Terus bisa berarti nurunin satu kota dan nah itu. Nah, cuman supaya singkat lebihan struktural untuk yang parenting, mentoring dan juga discipleship itu di perjanjian baru itu sangat mudah lebihan dipelajari tanpa kontroversi yang seperti tadi kita bahas itu. Itu benarnya pertanyaan yang sangat menarik loh, karena perlakuan Tuhan terhadap dosa di perjanjian lama dan perjanjian baru itu benar-benar beda total gitu. Nah itu nanti ada podcast sendiri. Itu panjang lebar sekali ya Mas Tony. Betul. Tapi pattern yang di Yesus ajarkan itu kan istilahnya kan dia mengajarkan murid-murid itu, dia nggak pernah ngajar penundukan diri kan dia. Tapi murid-murid itu bisa tunduk oleh karena dikasihi dan dikasih contoh teladan. Mungkin itu salah satu dasar dari parenting seperti itu kali Mas Tony. Ya, dari kata disciple sendiri itu kan lahir disiplin. Jadi tunduk pasti. Karena kalau anak Israel diajar tunduk itu dari sunat kecil itu sampai nanti bar mitzvah. Itu artinya kamu memang nggak dikasih pilihan kalau berkaitan mengenai hukum. Jadi gini, saya itu brother mungkin juga sih, saya nggak ngerti umurnya berapa. Saya umur 46. Saya 47. Ingat nggak dulu kita ada di zaman naik motor itu kerennya nggak pakai helm. Iya. Brother pakai cetok kalau iya kan. Ya, cuma nempel doang. Kita ini sampai akhirnya papa saya bilang ketangkep lagi lo, tanggung jawab. Papa nggak mau ambil motornya. Nah tebak. Akhirnya terus saya pakai helm itu karena hobi atau karena terpaksa? Terpaksa. Jadi saya bukan terus seneng enggak, tapi karena saya sudah nggak ada pilihan lagi. Dan pakai helm itu ternyata ranah hukum. Jadi patron ini kalau soal hukum memang tidak ada pilihan. Walaupun kita hidup di zaman hukum dipermainkan, tapi itu kan sekali lagi kan kita bicara manusia yang korup oleh dosa. Kita sih siar ini kan bentuk ideal. Iya. Karena hukum sendiri itu benernya percaya nggak percaya, suka nggak suka tetap berlaku kan? Iya, bukan perasaan. Kalau saya ini Pastor, kalau pengalaman helm ya, saya dulu kan sama Pastor ya nggak suka pakai helm ya. Suatu kali itu saya pakai helm, terus saya kecelakaan motor Pastor. Dan helmnya tuh pecah sebelah sini gitu, karena saya masuk parit, separuh badan saya ini kena pinggirnya parit. Gitu. Sejak hari itu nggak usah disuruh pakai helm, saya pakai helm Pastor. Karena belajar dari pengalaman itu. Betul sekali. Ya, bisa jadi gitu juga. Ya memang kan. Itu mau sudutnya apa aja kan kita disadarkan karena kepaksa. Nah, tapi kadang-kadang apakah kan ada yang bilang gitu ya, kalau dunia kan suka ngajar bilang kesalahan itu guru yang terbaik. Tapi saya suka banget katanya Cak Lontong, itu kurang akurat. Kalau mau lebih tinggi dari itu, belajarlah dari kesalahan orang lain. Iya. Nah, jadi apakah kita tuh sebagai orang tua itu ngasih, kan intinya gini Pastor, kalau misalnya kita membuat satu sistem yang begitu ketat gitu ya, seketat mungkin sampai Yudas itu nggak mungkin ada. Tapi kan sistem itu bukan sebuah budaya yang empowering kan. Itu budaya yang merestrict orang untuk akhirnya nggak bisa berkembang potensinya. Nah itu dinamikanya seperti apa Pastor? Nah ini pertanyaan bagus sekali. Ini yang sering jadi jebakan dari yang ngundang saya. Ya. Kenapa kok sudah langsung diklaim sistemnya ketat sekali? Enggak ketat sekali. Karena saya adalah papa yang asik, bisa disurvei sendiri, datang ke Jogja. Ya, ini tinggal kita itu cara memainkannya. Tuhan Yesus itu ketat atau loyo? Ketat. Ketat. Iya. Tapi begitu orang Farisi bilang,
anak-anakmu lu masak makan nggak cuci tangan. Itu sebenarnya yang betul kan mereka loh. Tapi Yesus bilang apa? Kau lihat cawan ini. Kalau kamu bersihkan luarnya, dalamnya kotor, itu kan sebetulnya kan, lah waktu itu saya percaya Petrus segala macam. Kan gitu loh. Nah inilah namanya fleksibilitas. Oke. Yesus kasih tahu muridnya, aku di pihakmu. Iya. Tapi begitu doa, kalian nggak bisa tuh jaga-jaga 1 jam aja sama saya. Ngerti nggak Tuhan mereka ngantuk? Tahu. Tapi kan imperatif intonasinya beda. Lagi Farisi bilang, ini hari mau Paskah semua puasa. Kenapa murid-murid muda puasa? Mempelai laki-laki masih bersama mereka. Lah, lihatlah ini. Lah jadi, enggak, saya sama anak-anak saya main di sawah senang-senang. Justru gini. Ya kan, hukum lalu lintas lagi. Ini di ruas jalan manapun, kalau ini saya Jogja, ada yang namanya Jalan Solo. Jalan Solo itu dari dulu, saya lahir sampai sekarang, nggak tahu selama-lamanya atau enggak, ya kan, itu satu arah. Seperti itu. Ya, apakah ada anak yang bilang, aku punya kehendak bebas. Ini jalan dari timur ke barat, aku mau dari barat ke timur, udah tebak. Apakah dia mengalami sensasi driving lebih bebas daripada kalau sesuai aturan? Kan enggak. Dia diumpat orang banyak. Kecelakaan usah. Yang berani bukan hanya dia, karena pernah ada. Dia diamuk massa, dia kena polisi. Itu loh. Jadi kalau sama-sama mau nakal, nakalnya dari timur ke barat, sesuai flow-nya. Sudah ada ininya loh. Gitu loh. Nah makanya inilah saya beda, nanti luas lagi. Nakal sama kurang ajar. Itu beda. Gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu berapa? Tapi ini kan Pastor ya. Jadi kan anak muda zaman sekarang itu ya menjunjung tinggi individuality kan. Tapi balik lagi individuality-nya seperti apa? Misalnya dia menjunjung tinggi individuality artinya dia mau pakai celana dalam ke gereja gitu. Ya itu gitu loh. Kamu mau lakuin itu. Oke. Kalau kamu anggap itu bagian dari freedom kamu, ya orang lain juga akan judge kamu habis-habisan gitu. Kan intinya kita balik lagi walaupun kita punya individuality, punya freedom, tapi juga kita punya certain value kan ya. Di society ini yang kita nggak bisa langgar gitu. Kalau kita langgar itu, ya pasti ada konsekuensinya. Betul. Gitu. Jadi individuality kamu tuh harus disesuaikan dengan norma yang ada gitu. Benar. Dan itu nggak boleh jadi license kamu jadi orang aneh lah, orang yang istilahnya rohani tapi agak unik gitu kan ya. Gitu sih. Nah itu ngajarin kayak gitu tuh gimana Pastor? Caranya ke anak-anak kita untuk bisa menangkap hal itu. Saya tentu saja membuka bahwa yang saya sampaikan ini bukan doktrin. Yang ya dan amin itu firman. Tapi saya punya hak sendiri karena saya seorang papa dengan 1 anak kandung, 17 anak angkat. Maka saya tetapkan di rumah saya ada area yang kamu bisa kompromi, ada yang tidak. Ada yang kamu punya pilihan sebebasnya, ya kan? Ada yang hierarchy of value kali ya? Iya. Oke. Jadi contoh, kita suka main di pantai bersama, main di lumpur, kotor-kotoran, yang anak lain belum tentu orang tuanya bolehin. Overprotecting kan. Nah, tapi pakai baju apa segala macam itu, saya tetapkan hierarki keluarga kita. Gitu. Sampai suatu kali, ya kan, itu ada acara beneran nih, acara wisuda SD kalau saya nggak salah. Ada satu anak itu memakai celana kebalik. Celana kebalik, baju kebalik. Sadar dengan sadar pilihan? Sadar. Oh, pilihan dia. Iya. Ya? Jadi anak saya yang satunya itu karena bersifat baik, kamu itu kebalik lu semuanya. Lah, terus saya mau ini, mamanya bilang, nggak apa-apa tante bolehin kok. Oke. Tante yang bolehin. Kalau cuma pakai baju aja, ya, tante bolehin dia maunya apa. Oke. Lah, saya bilang sama anak saya, yang waktu itu saya bawa sekitar 4 ekor, 4 orang. Ya, kalian mau saya seperti itu? Enggak. Gila. Itu ajaran apa? Nah, jadi saya rasa
Nomor satu itu, yuk tulus sayang kali ya. Mungkin tadi percakapan kita, ya kegagalan parenting di masa perjanjian lama itu mungkin Daud kurang ada waktu untuk dampingin Salomo betul-betul kali. Saya nggak ngerti juga. Salomo nggak punya waktu untuk Rehabiam karena sibuk dengan 1000 tadi. Iya kan. Tapi kalau dari zaman Abraham, Ishak, Yakub tuh masih ini tuh. Sindamungannya kerasa sekali. Iya. Sampai Yusuf pun, aku ingat yang bapakku ajarkan. Iya. Bahkan sampai belum apapun, nanti tolong bawa tulang-tulangku. Itu, Balik. iya, masih terus. Yang gitu. luar biasanya Yusuf itu bahkan dia itu bisa menolak untuk berzina sebelum ada hukum loh. Iya, Dia dapat dari mana itu kalau bukan value dari bapaknya? betul sekali. Nah ini, makanya itu sesuatu yang mungkin nggak bisa kita bahas 1 jam 2 jam. Harus Tapi terus. mungkin ini mungkin bisa dikatakan bahwa anak-anak itu lagi cari, istilahnya kan kalau kompas itu ada true north kan ya. Jadi, Iya, utaranya kemana ini? betul. Gitu. Benernya Iya. anak-anak itu benernya gini loh. Sebagai seorang anak ya, seringkali mereka tuh lagi mau cari boundariesnya gitu. Utaranya yang mana nih? Sini kah? Sini kah? Dia coba di sini, kalau dibiarin, oh ini mungkin ini utara gitu. Tapi kalau kita nggak nuntun dia ke utara yang bener gitu ya, mereka akan punya northnya beda gitu. Iya, itu sih. That's what I mean with patron. Jadi di rumah saya itu minggu ke gereja nggak ada itu. Dari salah sendiri anak pendeta nih. cuman gini ya, karena saya juga diperbantukan mengkonseling anak pendeta. Saya suruh mereka datang tiba-tiba sebelum saya sempat koordinasi. Tanya sama semua anak saya, apakah mereka itu nggak bahagia? Karena pemberontakan di kalangan anak pendeta itu karena tadi kan terlalu dicengkram gitu kan. Dan saya bilangin, datanglah pada waktu saya nggak ada. Gitu loh. Makanya kenapa? Karena saya kasih kebebasan. Jujur pada waktu ujian. Kadang-kadang saya udah bilang ini, saya ngerti. Dia malah main PS di atas. Seperti itu, ya. Lalu hari itu saya lepas. Saya nggak marahin. Terus besoknya nilainya jelek. Nah, di rumah saya menariknya, itu udah ada menu. Gimana tuh menu maksudnya? Amsal 4, 2, 3, tulis 20 kali. Oh, oke. Nanti kalau kesalahan sama, tulis 40 kali. Oke. Gitu. Nanti kalau kerjaan, sapu, ngepel, ikut nyuci, bersihin piring, ranjang, itu Kolose 3, 23, sejarah sepenuh Tuhan. Itu ada. Jadi saya bilang, lain kali, menurut kamu, Babe lebih baik ingetin kamu atau tidak? Kemarin nggak tak ingetin loh, karena aku percaya mujizat. Babe pengen kamu, nih, aku nggak belajar main PS tapi nilainya bagus. Umi, ya kan? Ya. Jadi saya kasih kebebasan. Selama itu nggak masuk ke ranah kurang ngajar kayak tadi tuh, saya nggak akan tanya minggu ke gereja nggak gitu, enggak. Ada certain value yang nggak boleh digugat lah ya. Ya. Tapi beberapa hal seperti itu mereka cheating, mereka tricky, 17 anak, macem-macem gitu. Pasti. Dan nggak ada latar belakang apapun sama saya kok itu sukunya macem-macem apa. Dari situ saya belajar Indonesia Timur itu uniknya di mana, Sunda itu Jawa. Ini kok bisa kayak gini nih. Gitu tuh. Tapi saya kasih ruang. Selama itu nggak ke ranah yang itu tadi kurang ajar. Saya jadi ingat dulu mama saya itu kan pendoa gitu lah ya. Pelayanannya dulu deliverance ministry gitu ya, yang pasar segala macam. Jadi suatu kali itu saya pulang gitu ya. Saya bilang mama kan pergi les. Pas pulang, kamu pasti nggak ngeles gitu. Enggak ngeles. Jangan bohong, kamu nggak ngeles. Roh Kudus bilang gitu kan ya. Dia bacain apa yang saya lakuin gitu ya. Terus, kamu jangan bohongin mama gitu kan. Mama tuh tahu bla 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 gitu. Dalam hati saya ya, tahu satu aja bangga bener. Padahal bohongnya sering banget gitu kan ya. Tahu satu bangga banget dia gitu. Tapi itulah pastor ya. Apa ya? Kalau kayak pastor itu kan anak-anak itu memilih benar karena mereka bisa melihat itu sesuatu yang baik dan itu untuk mereka gitu. Nah, seringkali kan orang tua itu cuma ngasih sebuah value gitu. Bahkan sometimes bisa dibilang bahwa mereka bilangnya gini ya Pak ya. Don't do as I do as I say.
Nah, Tuh. Jangan lakuin yang seperti saya lakuin, tapi lakukan seperti apa yang saya katakan. Kan artinya kan hidupnya parents-nya ini nggak seperti apa yang value yang diajarkan gitu. Dan benernya anak itu kan, kalau anak-anak saya gitu ya, dengan saya, mereka lihat belajar dari apa yang saya lakuin itu jauh lebih kuat iya, dibanding dengan perkataan saya gitu. itu bondingnya di situ. Secepat kita itu, mereka jiwa mereka tahu kita sayang, kita ada buat mereka, berjuang buat mereka. Seperti itu. Dan seringkali yang saya pikir ini perlu dibahas adalah gini, Pastor. Anak itu ketika jujur ya, Pastor ya, misalnya dia mengalami kegagalan atau ada hal jelek, jatuh dalam dosa, whatever it is gitu ya. Mereka itu harus bisa datang ke kita Ya, apa adanya gitu. betul sekali. Karena saya ngalamin dulu gitu ya, kalau misalnya saya datang ke orang tua dengan problem ini, istilahnya malah harga kejujuran saya itu terlalu mahal gitu. Ya, Nah, karena kalau kejujuran itu mahal, buat apa lain kali saya jujur? ya, Dan kalau saya nggak bisa dapat value yang benar itu dari orang tua saya, dunia bakal ngasih value ke saya loh. ya, Ini utaranya sebelah sini. ya, Gitu sih. benar. Jadi makanya saya sebut seni ya, karena memang ya, tapi mungkin orang tua kita juga sourcesnya waktu itu masih terbatas kali ya. Ya. Kita sendiri evolve, Masih belajar. jangan evolve terus. Saya belajar itu. Yang paling sering saya bilang, begitu anak jujur, kasih ruang dulu. Jangan langsung dijudge, di-blaming, sehingga dia ngerasa, kenapa tadi aku cerita ya? Nah itu mungkin yang paling penting ya. Sampai yang paling memalukan. Iya. Jadi saya bersyukurnya sih, mereka aman sama saya. Jadi, aduh, aib yang, aduh saya nggak, kenapa kamu lakuin itu? Tapi saya tahan. Saya rem dulu gitu. Itu penting ya, Pastor ya. Karena misalnya anaknya bilang, Pak, aku habis tembak orang gitu. Dalam ketemu gue, wah kamu lo gitu, panik, dia nggak bakal cerita. Tapi kalau, oh gitu. Oh iya. Dalam hati padahal udah gak keruan ya. Iya. Cuman keluarnya, oh gitu. Coba cerita gitu ya, padahal dalam hati udah lain gitu ya. Gitu. Ya, betul. Benar sekali. Itu penting loh, Pastor, karena saya ngalamin gitu anak saya gitu ya. Anak saya perempuan itu bisa cerita apa aja sama mamanya gitu ya. Yang istilahnya kalau itu gak diajarin yang bener gitu ya, dia pasti bakal ke temen-temennya yang udah Iya. ngaco gitu. Iya betul. Gitu. Betul sekali. Penting banget loh. Dan kita ini sangat berlomba dengan waktu. Dalam hal ini saya menerapkan, walaupun tentu saja jangan diambil sebagai doktrin, bahwa umur 12 itu waktu kita. Sebelum nanti teenager, 13 itu permainannya udah beda. Karena anak-anak saya yang di kampung itu, saya rumah di kampung, memang sengaja nggak di perumahan, supaya memang memang itu panggilan sih. Itu anak-anak usia 8, 9 gitu, itu anak saya pulang, ini tuh gerakan apa sih? Gitu. Dan dia ngelakuin suatu gerakan yang harusnya hanya suami istri yang boleh lakukan. Oke. Kamu tahu dari mana? Teman-teman bilang, ya suatu hari kita akan ginian. Nah, jadi memang kita berlomba dengan waktu beneran. Kita harus ciptain suatu tempat yang aman lah gitu ya. Kita ini cultural battle. Jadi apa yang kita cetakkan di rumah ini, tadi brother bilang tuh bagus sekali. The true north ini, kalau kita tuh nggak konsisten, anak-anak itu nggak di pihak kita, gitu. Aduh, pas di luar sana tuh, enggak tuh papamu salah itu, yang bener gini, kan gitu. Nah ini tiba-tiba gara-gara ngobrol sama Bro Dev, saya inget parenting pertama yang juga nggak bisa disebut gagal, nggak bisa, karena semua dalam rencana Tuhan sih. Pada waktu Adam Hawa pertama kali itu salah sama Tuhan kan, bukan how dare you are, ya kan, where are you Adam. Artinya Adam ada di pihak si jahat kan. Oke. Jadi yang sisi yang mana gitu soalnya? Yang dipastikan Allah Bapa terlebih dahulu tuh, kamu di pihak mana si Adam? Oke. Jadi bukan, kurang ajar kamu kenapa? Atau blaming atau judging, mati lu kamu, aku udah bilang kan? Atau how dare you? Enggak. Where are you?
Adam. Which is Tuhan itu kan Allah Maha Tahu, ngerti dia di semak-semak itu, nanti akhirnya ke situ kan. Jadi itu juga yang saya jadikan inspirasi ketika anak saya datang dengan sifat sulit seperti itu. Pak, laki itu kerennya ngerokok atau teman-teman Pak. Sekarang ya saya bilang, papamu siapa? Gitu. Kamu di pihak mana? Kalau kamu mau tagih saya, tentu pas di umur kamu merokok, mau enggak, ya saya enggak bisa apa-apa. Berarti aku enggak layak jadi teladan kamu bilang gitu. Cuman kalau kamu kerasa aku sayang, kamu bilang, aku akan susah kalau kamu merokok. Tapi karena aku gagal di umurmu, yes, dalam hal ini aku enggak memakai hak prerogatifmu untuk ngamuk sekarang. Yes, putuskan. Dan saya bersyukur, ya anak-anak itu sekali lagi nggak ada kebanggaan lah, itu Roh Kudus itu. Iya. Karena kalau enggak juga nggak jalan. Tempo hari sebelum saya berangkat ini, anak saya lapor, masih kecil, semua temennya nyoba ngerokok circle-nya dia. Masih kecil, masih SMP kelas 2. Itu dasar sekolah negeri kan, saya enggak dia, saya disclaimer bukannya apa, sekolah swasta sudah sama saja. Tapi saya bilang, kamu juga coba. Jujur gak apa-apa loh. Enggak sih. Gitu. Lu kenapa gak coba? Saya sendiri dalam hati, saya ini lemah kayak gitu kan. Dia bilang, saya dengar pas Babe kasih tahu kakak kalau itu akan bikin hatimu susah. Wow. Nice. Nah, saya pernah ditanya sama anak saya tentang rokok nih kan. Jadi kalau jawaban saya ke dia tuh lebih gini, Dasar. Jadi rokok itu secara saintifik tidak ada benefit sama sekali untuk kesehatan. Itu satu. Kedua, nggak semua orang ngerokok itu bisa cancer, darah tinggi, jantung segala macam, nggak semua. Tapi itu meningkatkan resiko. Iya. Jadi kalau kamu mau ngerokok, kamu apakah hari ini lagi beruntung? Jadi orang yang suka ngerokok itu buat saya orang suka judi. Nah, kalau kamu begitu, menurut kamu worth it gak? Kalau suatu kali itu pas hari keberapa kamu ngerokok, pas kamu lagi nggak laki hari itu, terus kamu jadi sakit. Terus dia mikir, oh ada benernya gitu. Jadi kalau saya tuh, karena gini, Pastor, saya dulu ini kalau dikasih tahu papa jangan lakukan ini, itu tanpa alasan. Lakuin aja. Pokoknya. Nah, kalau orang jauh bilang pokoknya gitu kan ya. Sedangkan anak zaman sekarang itu harus mengerti bahwa kayak Tuhan deh. Tuhan itu kalau ngasih jangan lakukan ini karena ini dosa. Karena dosa itu ada istilahnya benefitnya buat kita kalau kita nggak lakuin gitu. Dan kalau kita pun hidup benar, Tuhan nggak diuntungin kok. Gitu. Kalau kita dalam hidup dalam dosa pun dia juga nggak rugi gitu. Jadi semua yang Tuhan bilang itu kan sebenarnya buat kebaikan kita kan. Asal kitanya mengerti gitu. Nah kalau saya berusaha ngasih tahu tuh kalau dikasih sebuah peraturan atau larangan, ada alasannya gitu. Penjabarannya. Nah ini, Pastor, aku mau discuss. Jadi ada ini, Pastor, ada tipe parenting satu lagi ya. Ini terutama buat ibu. Jadi kalau kata Freud itu devouring mother, kalau pernah dengar. Jadi devouring mother ini ibu yang istilahnya kebahagiaannya dia itu dikaitkan dengan kemampuan dia melindungi anaknya. Jadi overprotective abis-abisan. Nah akhirnya anak-anak yang tumbuh dalam kondisi seperti ini, itu memang selama ibunya ada, itu mungkin oke gitu ya. Tapi anak ini jadi tidak siap menghadapi dunia luar. Begitu di dunia luar, wah tidak seindah itu. Gitu. Dan ini seringkali yang saya lihat sih kebanyakan dari sisi ibu ya, maternal insting yang terlalu kuat gitu ya. Karena kan tadi Pastor bilang, balik lagi kita dikasih kebebasan untuk belajar dari kesalahan juga. Kalau saya bilang sama anak saya ngajarin kamu kesalahan papa, kamu bikin kesalahan baru. Karena kalau misalnya kamu belajar kesalahan saya, kamu nggak perlu bikin yang sama kan? Bikinlah kesalahan yang baru, gitu. Tapi yang ibu-ibu devouring mother ini, Pastor, itu dikekepin terus gitu ya, sampai keputusannya, jalan hidupnya, pilihan sekolahnya, pilihan pasangan hidupnya, itu dikontrol habis gitu. Dan benernya ibu seperti ini tuh mengaitkan kebahagiaan dia dengan kondisi seperti itu kan benernya merusak ya Pastor ya? Menurut Pastor bagaimana? Sangat merusak.
Sangat merusak, dan saya sudah berhadapan beberapa oknum yang sangat-sangat seperti itu. Solusinya gimana tuh, Pastor? Setelah saya 20 tahunan lah yang mengembalakan melayani Tuhan, lalu sekitar 14 tahun diantaranya itu aktif untuk konseling, saya juga konseling mentoring, maka penjelasan yang paling bagus itu memang Tuhan. Makanya kita itu punya istilah yang sebetulnya tidak enak loh, yang tidak pernah kita tuh duduk tenang untuk memikirkan artinya apa. Umat pilihan. Berarti artinya Pilih. ada yang tidak dipilih kan? Seperti itu. Karena pada waktu saya berproses sama semua kasus ini sangat-sangat random loh. Sangat random. Dan Tuhan Yesus sendiri memberi ruang untuk adanya Yudas Iskariot. Iya. Jadi kalau ini gini, ini pasti gini, itu matematika. Di dalam parenting itu betul-betul harus bersandar sama Tuhan. Seperti itu. Jadi begitu anak, Ibrani pasal 12, Tuhan akan turun tangan. Jadi itu ranah yang Optimus Prime said, you cannot find it. You must earn it. Gak bisa. Saya punya contoh ibu gembala, tapi yang kayak gitu tuh tadi yang brother bilang gitu. Saya nggak bisa. Anaknya akhirnya hancur hidupnya. Hubungannya dengan calonnya bubar. Karena ini mamanya si cewek ini lihat mamanya seperti itu, dia cegah betul-betul anaknya nikah. Gitu loh. Tapi tahun ini di jemaat saya sendiri, ya kan. Jadi rumah saya itu jarang sepi karena selain daripada anak-anak angkat saya itu ada jemaat-jemaat yang kalau akhir bulan itu situ makan apa, dan juga karena memang sengaja saya kasih mainan supaya nggak kemana-mana, biar di situ berproses. Dan ada ya sebutlah 2 anak ini yang sangat pengen main ke rumah, tapi mamanya nggak ngebolehin karena mamanya jenis yang brother bilang tadi. Dia tahu saya galak, saya nggak segan bentak. Kalau misalnya sampai ngeyel bisa tongkat kasih, gitu-gitu. Jadi dia mengabaikan semua keasikan bermain di tempat yang vibe-nya positif rumah seorang hamba Tuhan, gara-gara ketakutan-ketakutan seperti itu. Tapi puji Tuhan dia jemaat saya. Saya lihat ya, yang ini yang rekan saya ibu gembala tadi itu hancur sampai akhir. Sampai akhir. Sangat tidak terpuji. Kan notabene berarti kan anak gembala dong, mamanya gembala kok. Tapi hancur. Yang 2 ini ngalami sesuatu. Ngalami sesuatu sampai yang satunya itu anaknya nggak mau gereja, ya, dan sudah pokok mama papanya pulang, dia di ruang tamu ngerokok. Kayak anak gede, sudah dikasih tahu lawan, diteken, minggat. Dan disitulah si mama dengan sindrom itu kewalahan. Kok tak sayang, tak protek, kok malah keberpihakannya ke tetangga. Lah karena kan mesti harus kerja orang tua. Jeda pas kerja tuh anak sama siapa? Kan gitu. Nah, yang satunya lagi kasusnya dibully teman sekolah habis-habisan sehingga mamanya nggak bisa kerja dong. Masa mau nunggu di sekolah terus? Teman-temannya juga nyebelin. Pas ditemenin mamanya, ini mama ini hebat sekali. Harimau betina, brother. Wow. Siapa? Tiger Mom. Cari. Tiger Mom. Iya, Tiger Mom. Cari. Siapa? Sampai guru-guru percayakan kepada kamu, kalian nggak bisa dipercaya. Anak saya dibully. Ini ada macam. Tapi kan nggak bisa cara gitu. Begitu dia pergi, baru anak nih lama-lama aja kan tuh nggak mau sekolah. Terus sehebat apa seorang ibu mau ngelawan sistem yang random ini? Akhirnya dia stres. Baru datang ke saya. Ya, dan
yakin mau belajar cara saya. Mungkin ada pendeta lain yang lebih cocok loh apa caranya dengan kamu. Nah saya lihat kenapa kok ada gitu. Tuhan intervensi. Tuhan intervensi. Kenapa ada yang ini Bapak Ibu? Itu tadi tuh, umat pilihan itu ada artinya gitu loh. Ada yang dipilih ada yang enggak. Iya, jadi kita nih harus kalau kita lakukan sesuatu Tuhan intervensi itu artinya Tuhan sayang. Iya. Jadi kadang-kadang kan kalau di Foreign Mother itu bahkan dia menggantikan peran Tuhan gitu. Betul sekali. Dia memutuskan segalanya gitu. Iya. Yang baik menurut dia loh ya. Gitu. Ini kalau ngomong parenting tentunya tadi yang sempat Pastor bilang kan nggak jauh dari bullying tuh. Aku Iya. tuh pernah suatu kali anak aku pulang gitu ya, dia diem aja gitu kan ya, nggak mau cerita awalnya gitu. Terus pas aku tanyain akhirnya dia cerita. Jadi dia dibully di sekolah, dikatain apalah sekolah aja. Terus aku bilang gitu, tapi kan kata Tuhan kan kamu nggak seperti itu. Dan benernya bullying itu hanya menyakitkan kalau kamu setuju apa kata orang. Eleanor Roosevelt pernah bilang bahwa perkataan seseorang itu hanya bisa menyakitkan kamu kalau kamu setuju. Iya. Gitu. Kalau kamu nggak setuju kan, misalnya kalau kita dibilang gitu, kamu bule. Gue bukan bule, bodo amat kan nggak relate sama sekali kan gitu. Jadi perkataan itu hanya menyakitkan kalau kamu izinin gitu. Terus pelan-pelan ketika dia ngerti bahwa, tapi itu balik lagi ya, untuk supaya anak bisa terbuka, anak bisa terima nasihat kita, pastikan dia merasa disayang sih. Betul. Karena balik lagi disayang itu kan pengalaman yang subjektif banget ya. Iya. Gitu. Harus dianya punya pengalaman disayang. Betul. Bukan menurut saya sudah sayang. Bener, itu Pak. bisa nggak cocok soalnya kan ya. Bener. Antara anaknya bilang, saya nggak ngerasa orang tua saya sayang. Bapaknya kalau ditanya, saya sayang banget gitu. Bapaknya, saya sayang banget gitu. Karena pengalaman objektif anak ini harus dikasihi gitu. Karena pastor bilang tadi kan, walaupun ada rotannya, tapi kalau dasarnya dalam situasi dikasihi, dia merasa dikasihi, dia bisa menganggap itu sesuatu yang membangun gitu. Iya. Tapi rotan yang sama kalau nggak merasa dikasihi, minggat. Gitu kan ya. Gitu. Benar sekali. Jadi ada beberapa teman bilang, aku itu baru ngomong gitu loh, kok sudah dia itu kayak sakit hati. Padahal kamu itu loh, urutan anakmu. Tapi kok dia kok tetap di sini lah, itu seni itu, makanya itu seni namanya. Itu saya setuju. Dan saya juga setuju brother. Bullying itu ya itu tadi, ngajarinya gitu tuh. Kami di rumah juga gitu. Yang penting kami. Jangan orang, kamu nggak makan dari tangan dia kok. Gitu kan. Karena saya bilang sama anak saya gitu, papi ini tidak akan bisa protek kamu dari hal seperti itu. Iya. Karena hal seperti ini tuh kamu alamin bukan cuma sekarang. Sampai kamu dewasa nanti ada yang lebih parah lagi gitu. Tapi papi bisa ajarin cara supaya itu nggak ada pengaruhnya. Nah tapi kalau misalnya bullyingnya udah fisik, itu lain cerita gitu. Betul, setuju. Kalau masih cuma perkataan mah, iya. gitu. Iya. Jam terbang tuh latihan. Iya. Nggak ada orang hebat nggak dibully, nggak ada. Justru menurut saya ini loh apa? Itu ornamen. Syarat. Pernah denger ini gak Kak? Apa iklannya Apple ya? Judulnya jadi intinya gini buatnya. Kita tuh bisa dibilang orang aneh, dibilang orang yang nggak umum gitu kan. Tapi itu dia, kamu bisa bikin orang ini jadi orang jahat kayak, kamu gosipin kayak. Tapi satu hal yang kamu nggak bisa lakuin adalah cuekin mereka gitu. Karena orang yang cukup gila untuk percaya dia bisa merubah dunia adalah orang yang benar-benar bisa merubah dunia. Wah itu perkataannya benar-benar buat saya Hebat, itu ya. hebat loh itu loh. Itu ada prinsip kebenaran firman Tuhan dalamnya gitu. Karena benarnya kan ini pastor, seringkali anak-anak muda gitu ya, mereka berusaha untuk fit in kan ya. Iya. Padahal yang membuat mereka luar biasa itu adalah perbedaan mereka gitu. Iya. Keunikan mereka. Tapi kalau kamu belajar untuk ngomong seperti mereka, mikir kayak mereka, berlaku seperti mereka akan ambil semua yang bikin kamu luar biasa gitu. Dan akhirnya hidup kamu biasa aja gitu kan. Gitu. Makanya jadi orang tua itu ya balik lagi gitu. Hanya karena saya kan dipanggil Tuhan untuk melayani gitu ya. Kalau anak saya mau jadi pendeta, puji Tuhan haleluya. Kalau enggak, puji Tuhan haleluya juga. Bukan istilahnya kan mereka punya panggilan masing-masing itu intinya dan gitu ya pastornya. Iya. Kita meng-grooming anak kita sesuai dengan potensi dan apa yang Tuhan taruh dalam hidup mereka kan. Gitu. Betul. Jadi saya rasa itu tadi
mau metodenya seperti apapun, saya juga nggak pernah bilang harus seperti saya, enggak. Bahkan beberapa oknum pendeta itu bilang saya ekstrim. Dan saya juga nggak perlu marah dibilang ekstrim kan. Karena ini anakku, bukan anakmu kan. Udah gitu, ya kan, saya diundang ke podcast mana, kamu kenapa dengerin? Iya, pilihan Iya kamu. kan? Iya kan? Saya heran sekali ini di Jatim DI. Ketika kamu hebat, pasti orang undang kamu dong. Tapi sayangnya anak kamu yang cuma 2 aja biasa banget dan nggak jadi berkat kan. Nah, saya yang buat sebut ekstrim ini, puji Tuhan, kita berhasil tunjukkan anak-anak yang dari latar belakang keluarga yang seperti apa sekarang terhormat. Sayang sama Tuhan, 1 minggu itu ibadah 2 kali. Sudah nggak usah pakai mikir. Seperti itu. Nah, jadi kayak berarti tadi bilang, kalau saya rumuskan ya, apapun metodenya, yang penting itu sayang kita sampai. Yes. Sayangnya kita nih sampai, saya setuju banget yang selalu saya upayakan sama istri saya. Jangan kita kerasa sudah, enggak, tapi anaknya. Dan itu ada beberapa hal, kayak kalau bahasa modern kita tuh, kuotanya itu genap. Oh, gimana tuh Mas itu? Asot. Ya, saya bilang sama istri saya dan semua yang berproses sama kita, beberapa tanda kalau anak itu tuh sayang kita nyampe di hatinya, dia terbuka sama kita. Ya, dia akan cerita apapun yang dan kita harus behave dong. Dan itu yuk kita jadikan suatu challenge buat kita sendiri. Kalau item-item ini harus terjadi. 2, saya bilang, ada suatu tindakan kasih yang spontanitas. Itu tiba-tiba menghambur peluk kita. Loh, kenapa? Enggak kok, cuman sayang aja. Pak, B, bekasih ya. Jadi kalau kamu nggak ngalami itu, nah mungkin kamu naburnya nggak ngerti saya caranya gimana. Tapi kalau kamu seperti itu, ya kan, itu tanda sangat bagus. Dan di keluarga kami sendiri itu, saya menegakkan aturan keren sendiri. Apa? Aturan keren. Keren sendiri. Saya mendidik anak saya sebelum masuk firman tuh parameternya keren. Gimana tuh Mas? Kalau anak-anak muda itu. Jadi keren menurut kita ini seperti apa? Oke. Saya akan berdiskusi dengan mereka. Saya tulis tuh. Ya kan? Marvel, banyak Avenger. You pilih siapa? Favorit saya Iron Man gitu. Itu kan. Why? Karena dia ini apa inovatif banget. Nah, saya tanya semua anak saya seperti itu. Iya. Ya. Saya kadang bercanda seperti ini. Karena ini bercanda internal kan. Iya. Ada nggak yang kerasa keren itu pakai celana baju terbalik? Merujuk kepada kejadian kemarin. Berarti nggak ada ya. Keluarga kita nggak main gitu ya. Iya. Nah, jadi ini kami rumuskan. Oke. Kami rumuskan ada anak huluk. Saking loh, kerennya kenapa? Marahnya itu solusi. Wah, keren. Nah, ini Bahasanya bagus tuh. bahaya sebetulnya, tapi ya sudahlah. Oke. Menarik. Marah. Nah, jadi saya tanya sama mereka, Iya. apakah kita setuju ya kalau kita itu keren itu adalah ketika marah kita bakar habis semua? Enggak. Ada yang keberatan, jadi saya diskusi sama yang kecil-kecil. Nah, terus saya bilang, Papa tetapin ya, di keluarga kita itu, tadi kalian udah tunggu ya, pernah nggak lihat superhero yang kalian suka itu ngumpat? Enggak. Jadi, ini prerogatif Papa. Di rumah ini, ya, karena ada anak-anak kreatif, maafan sekali lagi, karena anjing, kan? Terus anjay, Iya. anjir. Iya. Ini nggak ada nih. Oke. Kenapa kita harus ikut mereka? Gitu. Karena keren kita. Kalian pernah lihat gak atau foto keluarga kita itu? Kita nih keren. Mereka harus ikut kita. Oh, nggak mungkin malah kita ikut mereka. Ini didengar sama yang paling kecil-kecil itu. Seperti itu.
Dan pada waktu tertentu, ya kan, ketika dibully gitu, kakaknya bilang, bisa ngadepin nggak? Kalau enggak, habis kami sekolah, yang dibully itu SMP kelas 1, kakak-kakaknya SMA, 4, 2, 3. Mau datang naik motor itu, 8 orang ke situ. Nggak ngapa-ngapain, cuman jemput adiknya. Oh, cukup ya. Iya, sama adiknya bilang, itu orangnya. Oh, kakaknya datang. Saya kakaknya, baca. Adik saya cerita banyak. Cukup ya. Kamu latih dia ya? Makasih. Apa kami ngajar bahwa kami nggak boleh melukai orang lemah? Tapi kan dia tertinggi di Optimus Prime saya sih. Keren banget. Adiknya pulang cerita, Papa, tapi wow. Saya nggak suruh. Saya ini Pastor, anak saya itu pernah kan karena dia paling kecil di kelas ya gitu ya. Jadi saya ajarin tinju gitu. Saya belajarin tinju itu kan sama papa saya kan pendeta juga kan dong. Kamu tuh ngajarin anak kekerasan segala macam itu. Karena latar belakangnya gini Pastor, saya ini dulu dibully. Waktu saya kecil saya dibully. Saya bitter banget kan. Saya belajar bela diri gitu. Tapi untuk balas dendam gitu karena saya dulu dibully. Nah, tentunya kalau dasarnya kepahitan segala macam kan tuh pintu gerbang untuk roh jahat segala macam. Betul. Jadi waktu pas klub dulu kalau marah Pastor ya, kalau misalnya marah bisa hilang. Nanti kalau saya sadar orangnya udah geletak di bawah gitu. Nah gitu. Ya waktu didoain gitu kan pelepasan segala macam, tapi sejak itu nggak pernah lagi. Nah waktu pas saya bilang sama papa saya gitu ya, enggak, justru kalau dia ngerti dirinya siapa, dia belajar itu sebagai olahraga, itu nggak masalah gitu. Dan itu terbukti waktu pas dia di sekolah gitu ya, ada temennya mukul dia gitu di perut, buk gitu kan. Nah, terus saya tanya dong, ini kan cerita sama saya, aku tadi dipukul sama temen gitu, kamu balas gak gitu? Enggak. Nah aku bingung dong. Padahal menurut pelatihnya aja bilang anak saya ini cukup proficient banget di boxing gitu. Terus kamu kok nggak balas kenapa? Ya papi cuma segitu doang. Sama lagi juga kalau aku balas tapi aku rasanya gak enak. Kan benernya kan berarti kita sebagai orang tua itu nata sebuah kerangka pola pikir kan ya. Bener Bang. Kayak lemari yang dimana hal baik itu modelnya kayak gini loh, yang di dalam sini gitu. Dan itu benernya menurut saya lebih baik membuat kerangka yang baik ini dibanding cuman bilang jangan lakuin ini, jangan lakuin itu. Patron. Jadi misalnya framework pikirannya itu dibentuk. Bingkai pikirnya. Nah, bingkai pikiran dibentuk. Iya. Gitu. Dan kalau anak kita yakin nggak mungkin bodoh. Ya. Pada waktu kita ajari dia untuk gagah kuat, dia ngerti kok. Cara mempergunakannya itu. Bahwa dia nggak suka dibully, dia nggak akan bully. Kan seperti itu kan. Jadi saya sangat, maafkan saya kalau ini dilihat siapapun, saya sangat nggak setuju dengan parenting yang naif. Kayak gitu. Loh, sudah jelas zaman seperti sekarang ini, anak nggak gampang-gampang dipukul. Terus solusinya apa? Gitu. Terutama kalau laki. Makanya kan sekarang banyak laki yang nggak laki kan. Karena terus ditekan. Sudah deh, nggak usah cari masalah. Loh, kita nggak pernah cari masalah. Anak kita tiba-tiba dipukul kok. Nah, saya sampai, hal gini nih kami punya SSOP-nya. Wah, gimana tuh, Pastor? Iya, saya bilang, mana bisa seperti itu? Anak-anak saya bingung. B, ini adik dipukul loh. Gimana dong? Kasih tahu gurunya sudah belum? Sudah. Gurunya ngapain? Gak ngapa-ngapain. Adik takut? Enggak. Seperti itu. Kan mereka anak cowok kan. Kami udah kayak geng gede gitu kan jadian. Terus si kakaknya bilang, tapi harus diajari kayak dulu Babe ajarin kami dong. Ya kan, kami juga nggak suka dengan adik kami dipukul, gurunya nggak ngapa-ngapain. Saya pastiin nggak salah. Oke, ya seperti kakaknya aja. Ditunggu 3 kali. Tunggu 3 kali, maka ya semua teknik itu taekwondo, boxing, kan namanya kan bela diri. Iya. Bukan alat bully, tapi bela diri. Yes. Terus si adik ini, berarti ketiga? Boleh? Pak? Loh, dia pokok tunggu ketiga action. Ya, tapi ingat loh ya, jangan ini keluarin semua. Nanti kalau orang tidak kuat, nanti kan dia ini kekuatan itu untuk melindungi. Saya selalu bilang seperti itu. Karena balik lagi ya, menurut saya
sebagai orang Kristen nih kita kan diajarin untuk penuh kasih segala macam. Tapi intinya kan ya contoh gini lah, kalau boleh kasarnya gitu ya. Anjing itu kan keturunan serigala kan ya. Didomesticated sampai jadi anjing yang unyu-unyu, nggak ada seremnya sama sekali kan. Tapi menurut saya dalam Tuhan itu kan Yesus saya bilang kita suruh beli pedangan ya. Lah, Hanya karena pakainya salah bukan berarti ada yang Betul. pakai yang benar kan berarti kan. benar. Gitu. Jadi Itu nggak boleh. tadi kenapa saya pakai kata naif. Karena bahasa tua ich milkamah yang dikutip oleh Rasul Paulus di kitab Roma itu kan Tuhan yang mengajar kita berperan. Yes. Tuhan ngajari kok. Jadi jangan naif lah. Kita nggak ngajari anak kita jadi pembuli, nggak. Tapi anak tuh harus diajari ngapain kalau digituin. Maaf. Kalau nggak salah ya, sekitar 5 hari yang lalu itu ada anak SMP dipukuli 5 teman sampai meninggal tuh. Kepalanya ditendangin terus kayak gitu tuh. Wah, itu saya paling prihatin itu. Kasihan. Dan anaknya nggak bisa kena jerat hukum. 5 anak SMP yang lebih gede kok bisa ngeroyok 1 adik kelas bawahnya kok sampai mati. Terus nggak bisa dihukum karena belum cukup umur. Ini apa ini kayak gini nih? Jadi saya rasa terserah pendapat kamu. This is my family. Saya rasa kalau kutip Yosua pasal yang pertama itu soul-nya kayak gini. Soul-nya nggak boleh kalah sama Dominic-nya Fast and Furious. My family menyembah Allah dan hidup dengan cara sendiri. Terserah kalian. Ini apa namanya penafsiran saya sendiri. Tidak perlu diikuti, yang harus diikuti firman Tuhan. Iya. Karena justru itu hanya karena kita cinta Tuhan, kita orang Kristen, bukan berarti kita istilahnya domesticated gitu. Iya. jadi lemah dan nggak berdaya, itu kan beda loh. Justru menurut saya tuh ketika kita bisa melakukan sesuatu untuk membalas atau apa, tapi kita memilih tidak, itu berarti kita jadi punya karakter Kristus. Tapi kalau orang itu nggak punya kemampuan untuk ngebales, nggak bisa marah segala macem, terus bisa dibilang punya karakter Kristus, enggak. Soalnya orang dia nggak bisa marah kok. Setuju. Gitu. Justru karena ada kemungkinan dia marah, tapi dia memilih tidak. Nah itu berarti itu ada karakter Kristus. Iya. Gitu. Tuhan kita satu frekuensi. Ini udah berapa lama ini? 1 jam 3 menit. Oke, siap. Apa? 1 jam 15 menit. Bola. Oke. Mungkin Pastor ada tambahan apa, Pastor, yang mau sebagai rangkuman ini semua gitu, Pastor? Ya, nanti pemirsa bincang penjuru ya, saya tadi berkesan yang proses berbicara dengan Bro David ini. Yang penting itu anak itu jiwanya tahu kalau kita sayang. Ini investasi kita. Jadi bukan kita yang merasa, tapi mereka yang ngerti kalau merasa disayang. Lalu yang kedua menurut saya ya, kalau kita nih orang tua, apapun alasannya, orang tuanya kita. Jadi kita harus ngerti guidance-nya, ngedirect mereka. Proses patroni tadi, cetakannya tadi itu kita. Saya sangat melawan semua orang tua yang ya don't do what I did, do what I say. Mana ada seperti itu? Gak ada. Anak tumbuh lihat dari punggung kita. Bukan hanya ujaran, tapi ajaran. Itu yang namanya penting, keteladanan. Kita bukan orang tua sempurna, Bob. Tapi bukankah kasih itu menutup semua yang tidak sempurna? Jadi kalau kita sayang sama mereka, somehow dengan terang Roh Kudus mereka bisa faham maunya kita dan tentu saja firman Tuhan. Amin. Oke, saya rasa hari ini kita cukup sampai di sini. Terima kasih udah join sejauh ini dengan Pastor Caleb mendengarkan perbincangan kita. Semoga ini jadi berkat buat kalian semua. Sampai ketemu di bincang penjuru berikutnya. Sampai jumpa. Bye. God bless. God bless.